Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Baiklah, kita akan memasuki video pembelajaran yang berjudul amanah dan jujur. Nah, baik anak-anak bisa simak dan dengarkan penjelasan Ibu bagaimana kita memahami tentang perilaku amanah dan perilaku atau sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini bisa anak-anak lihat bahwa menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan sifat jujur. Memahami sifat amanah dan sifat jujur adalah yang pertama amanah. Amanah berarti bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan. Ini mencakup menjaga lisan, menjaga rahasia dan tugas yang diberikan kepada kita. Sedangkan jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Ini berarti bersikap terbuka, jujur dan tidak berbohong. Bagaimana kita sebagai pelajar bisa menerapkan sifat amanah dan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah sekitar. Selanjutnya, pentingnya sifat amanah dan sifat jujur. Yang pertama, kita akan bahas tentang kepercayaan. Amanah dan jujur membangun rasa kepercayaan antar individu atau masyarakat. Bagaimana kalau kita memiliki sifat kepercayaan tersebut, kita untungnya positif untuk bagi diri kita sendiri. Yang kedua, yakni keadilan. Sifat-sifat ini menjamin keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam kehidupan di sekolah maupun di kehidupan di lingkungan rumah sekitar kita. Yang ketiga, pentingnya amanah dan sifat jujur ini berkaitan dengan kerjasama. Maksudnya di sini adalah amanah dan sifat jujur kemungkinan kerjasama yang lancar dan harmonis. Dan yang keempat yakni kemakmuran. Apa itu kemakmuran? Kemakmuran adalah mereka yang berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan bersama, baik dengan teman sekelas, teman sejawat, atau teman di lingkungan sekitar kita. Lanjut, sekarang kita akan membahas penerapan amanah dan jujur. Ini ada 4 ya, ada di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Yang pertama akan Ibu bahas tentang penerapan amanah dan jujur di lingkungan keluarga. Contohnya mendapati janji, menjaga rahasia keluarga, dan bersikap jujur dalam berkomunikasi. Ini kenapa Ibu dikatakan penting, karena yang tahu atau yang menjadi hal yang sangat sensitif adalah bagaimana kita menjaga rahasia keluarga kita tidak kemana-mana perkataan tersebut. Yang kedua yakni pendidikan. Pendidikan di sini menyerahkan tugas dengan tanggung jawab, tidak mencontek dan bersikap jujur dalam ujian. Dalam pendidikan ini bisa kita terapkan pada lingkungan sekolah. Bagaimana kita sebagai pelajar bisa menerapkan rasa tanggung jawab. Contohnya dalam pembelajaran tidak ada yang namanya mencontek dan bersikap jujur kepada teman, kepada guru. Yang ketiga yakni dalam pekerjaan. Nah, di sini ketika kalian sudah menduduki masa pekerjaan, setelah selesai sekolah, kita dapat memenuhi tanggung jawab pekerjaan dengan baik, bersikap jujur dalam berbisnis dan tidak korupsi. Dan yang terakhir dalam lingkungan masyarakat. Apa sih penerapan amanah dan jujur dalam lingkungan masyarakat? Yakni mematuhi peraturan, menjaga keamanan lingkungan, dan bersikap jujur dalam memilih pemilihan umum. Baiklah anak-anak, kita lanjut penjelasan selanjutnya yakni menanamkan nilai amanah dalam sifat jujur. Yang pertama yakni pendidikan awal. Nah, pendidikan awal ini dimulai dari lingkungan rumah. Bagaimana mengajarkan anak-anak tentang pentingnya amanah dan jujur sejak dini.
mulai dari cerita, dongeng, dan contoh nyata. Mungkin anak-anak sudah merasakan bagaimana ketika anak-anak memilih pendidikan TK atau taman kanak-kanak, mungkin anak-anak dapat mendengar dari cerita guru TK atau guru PAUD bagaimana mendongeng tentang amanah dan sifat jujur. Selanjutnya yakni pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal tersebut? Pendidikan formal yakni memasukkan nilai-nilai amanah dan jujur dalam kurikulum sekolah, yang tentunya sudah anak-anak rasakan sekarang. Kita sudah bahas tentang amanah dan jujur melalui pembelajaran moral dan contoh dari guru. Dan yang ketiga yakni lingkungan keluarga. Ini tentunya sangat penting bagi kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana orang yang jujur dan amanah menjadi contoh bagi anak-anak dalam bersikap amanah dan jujur dalam menyerapkan kehidupan sehari-hari. Ini sangat berpengaruh penting untuk kesuksesan kita ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan hambatan. Di sini ada 3 tantangan dan hambatan. Ada namanya tekanan, ada namanya kesempatan, dan kurangnya pendidikan. Di sini tidak semua anak-anak beruntung ya nak ya, karena ada sebagian anak-anak ini dari keluarganya kurang mampu. Yang pertama kita akan bahas tentang tekanan. Tekanan dari lingkungan, persaingan dan keinginan untuk sukses dapat menggoyahkan integritas. Dan yang kedua yakni kesempatan untuk melakukan tindakan tidak jujur seperti korupsi dapat muncul dalam berbagai situasi. Ini korupsi ini kalau dalam pelajar itu hati-hati bagi bendahara, karena berkemungkinan besar sekali kita melatih diri kita untuk jujur kalau lagi memegang uang kas. Dan yang ketiga yakni kurangnya pendidikan. Kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang nilai-nilai amanah dan jujur dapat menyebabkan tindakan yang tidak berintegritas tinggi. Baiklah anak-anak, selanjutnya peran dalam membentuk integritas. Di sini ada 3, tentunya yang sangat pengaruhnya penting bagi kehidupan kita yakni lingkungan. Bagaimana lingkungan ini membangun yang mendukung nilai-nilai amanah dan jujur. Di sini Ibu tekankan kita dapat memilih teman. Bagaimana kalau teman kita bersikap amanah dan jujur, tentunya kita juga mengikutinya. Tapi kalau teman tadi sering berbohong, itu pengaruhnya sangat besar terhadap diri kita. Yang kedua yakni peran pentingnya yakni guru. Di sini guru juga termasuk peran kedua. Bagaimana guru dapat menjadi contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai moral. Makanya guru disebut guru itu digugu dan ditiru. Dan yang ketiga yakni orang tua. Orang tua sangat berperan penting karena waktu anak itu habisnya itu bukan di sekolah tapi kebanyakan di rumah. Bagaimana orang tua ini bisa menanamkan nilai-nilai amanah dan jujur sejak dini sampai usia yang bisa dia mengerti dengan mana baik dan mana buruk bagi kehidupan dia selanjutnya. Lanjut ya anak-anak, yang selanjutnya yakni dampak positif berintegritas. Kalau kita mempunyai sifat jujur dan amanah, yang pertama tentunya kita dapat kepercayaan baik dari teman, dari orang tua, dari guru. Tentunya kita kalau memiliki sifat jujur ini untungnya itu terhadap kita sendiri. Yang kedua yakni sukses. Dapat meningkatkan peluang sukses dan berbagai bidang kehidupan. Di sini lebih kepada kalau kita sudah mempunyai pekerjaan, kita mempunyai sifat jujur dan amanah, bagaimana atasan itu bisa mempercayai kita ke depannya, dan bisa jadi kita dengan mempunyai sifat tersebut ke depannya itu kita lebih sukses lagi. Yang ketiga yakni mempunyai atau dampak positifnya itu kebahagiaan, menciptakan rasa tenang dan bahagia dalam diri kita sendiri, maupun kita bisa menjadikan rasa tersebut ini ke depannya itu lebih bersemangat lagi. Dan yang terakhir yakni masyarakat yang sejahtera, bagaimana membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera ke depannya. Lanjut.
Ada yang namanya strategi mempertahankan integritas. Yang pertama, refleksi, dapat merenungkan nilai-nilai amanah dan jujur secara berkala. Yang kedua, belajar. Dimanapun kita berada, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang senantiasa senang belajar, dapat mempelajari dan mengembangkan pengetahuan tentang integritas. Dan yang ketiga, yakni komunitas. Bergabung dengan komunitas yang menjunjung tinggi integritas. Dan yang terakhir, yakni berani. Bagaimana sifat berani tersebut dapat berkata dan menolak tindakan yang tidak jujur. Baiklah anak-anak, ini sudah di ujung video pembelajaran. Ibu kasih kesimpulan dan pesan moral bagaimana kita sebagai pelajar, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan sifat jujur. Adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat. Mari kita bersama-sama membangun karakter yang kuat dan berintegritas demi kebaikan diri kita sendiri maupun kebaikan untuk masyarakat. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.